Ustadz gak tahu deh. Yang Ustadz tahu, semua disiplin ilmu itu menggunakan kata-kata verbal kita, menggunakan kemampuan kita untuk menyampaikan ide, gagasan. Dan Ustadz gak ingin teman-teman yang ada di speaking club ini Assalamualaikum. diminta untuk menyampaikan sesuatu, bahasanya itu belibet. Ternyata teman, dengan kita masuk di forum seperti ini, di komunitas seperti ini, kita akan terpacu untuk saling memperbaiki. Ustadz baru tahu loh. Teman-teman belum tahu kan? Ustadz sudah tahu. Ustadz kok. Apa? Yaitu apa ya? Ustadz tadi mau kata. Ternyata Ustadz Karji itu, ya aku ternyata belum seefektif yang Ustadz sendiri bayangkan. Tagline kita kan berbicara yang efektif dan bisa merubah gitu ya. Ternyata Ustadz ketika melihat melihat rekaman yang direkam oleh saudara kita, ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Ardes gitu ya. Ternyata ketika Ustadz dengarkan lagi, itu Ustadz sendiri kok merasa aneh gitu ya. Ingin menyampaikan bahwa mangga itu kecut, tapi pakai muter-muter. Nah ini. Ustadz kelihatannya juga harus banyak belajar dari teman-teman nih. Baik, teman-teman. Pertama, seperti biasa, Ustadz ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang sudah on time untuk memasuki ruang Google Meet kita. Percayalah, dengan kedisiplinan kalian, suasana pandemi akan segera hengkang dari negara kita, bahkan dunia. Allahumma amin. Nah, teman, pertama Ustadz ingatkan dulu untuk posisi duduknya. Jika memang ingin membuka kameranya, pastikan tempat duduknya. Nah, bau dada itu terlihat. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu, selain wajah kalian, tangannya juga bisa berbicara, guys. Menegaskan bahasa verbal dari mulut kita. Nah ya. Nah, ternyata Ustadz berbicara dengan gaya Ustadz seperti ini, dengan tangan terbuka, dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan seperti ini, itu ternyata secara psikologis bisa dibaca karakter Ustadz. Ya. Ada teman-teman yang berbicara itu selalu dodeng ke atas. Nah, ini berarti pribadinya adalah pribadi atas. Mangganya siapa ya yang bisa dipetik? Mangganya siapa ya yang bisa dilempar? Bukan begitu ya. Baik. Sekali lagi Mbak Jessica mungkin ya bisa, Mbak Friska maksudnya, bisa agak jauh sedikit dari kamera supaya nanti terlihatnya itu ear catching gitu ya. Nah, baik. Segera kita akan mulai. Sudah ada 11 partisipan, nggak apa-apa deh. Kita akan mulai dan nanti pada waktu yang sudah Ustadz tentukan kurang lebih 20 menit kita akan sudahi kelas kita. Teman, meskipun pertemuan kita tidak selama yang kita bayangkan, ya, Ustadz berharap teman-teman ya lama-lamalah dalam berlatih. Baik, Ustadz buka dulu deh supaya ngacapraknya kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu amal kebaikan ketika tidak kita bacakan basmalah fayaqta, maka akan terputus. Terputus apanya Ustadz? Pahala. Baik, teman, kita awali dengan basmalah dan sholawat abada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya, Ustadz tadi sudah sampai pada evaluasi tentang beberapa tugas yang Ustadz sudah berikan. Terakhir Ustadz memberikan tugas bagi yang
berkenan untuk membuat vlog tentang review tempat-tempat yang menurut teman-teman layak untuk diekspos. Jangan sampai mengekspos tempat yang rahasia dan tidak boleh dipublikasi ya, bahaya. Nah, ada yang pertama mengirimkan itu Mbak Himah, mereview tentang suasana rumahnya. Bagus, sudah bisa menarasikan cerita. Ya. Cuman memang kita karena sedang belajar, tentu ada hal yang ingin Ustadz betulkan. Ya. Karena kita mereview, maka sebisa mungkin kita menampakkan barang yang kita review. Ya. Kalau kamar, misalnya, Assalamualaikum teman, aku sekarang sudah berada di kamarku ini, misalnya. Ini adalah buku yang biasa aku baca dan menemaniku dikala orang tuaku tidak bisa menceritakan dongeng untukku, aku membacanya sendiri. Bagus loh ini, misalnya seperti itu. Ditampakkan apa yang direview. Ada lagi tugasnya dari Mbak, banyak deh, nggak bisa menyebutkan satu-satu. Namun kelihatannya Mbak Friska belum mengirimkan, tapi nggak apa-apa, lain kali. Oh sudah ya, sudah. Nah, ada yang terakhir, tadi barusan ada Mas Fatuir ya, yang mereview lumpur lapindo. Nah, orang yang belum tahu lumpur lapindo kan jadi amazing ya, jadi apa itu namanya, fujuatan, atau akan menjadi sesuatu yang membuat ia penasaran, gitu kan. Akhirnya ia datang ke lumpur. Tadi dideskripsikan bagus sekali. Nah, teman-teman, harapan Ustadz, teman-teman sekalian bisa selain mereview benda yang sudah ada di dalam keseharian kita, di kanan kiri kita, bisa menuangkan ide-ide kreatifnya. Ya, ide-ide kreatifnya, pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui kata-kata atau ya melalui kata-kata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang. Ya, kita sudah mulai beberapa menit yang lalu. Baik, nah teman, baiklah, tidak berpanjang kata, kita akan masuk ke materi kita. Ya. Mestinya Ustadz nggak memberikan materi baru ya, karena beberapa angle, beberapa temuan kasus yang Ustadz dapati dari Mas Afan Aska ini ya, dan seterusnya dan teman-teman lainnya, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tapi by the way sudah TOP BGT deh, sudah top banget, good job deh untuk teman-teman sekalian. Nah, awalnya seperti itu teman-teman. Jadi prinsipnya kita ingin memperkenalkan ini loh, layak untuk dikunjungi, ini loh, layak untuk kita berikan apresiasi. Nah, ketika kita tidak bisa menyampaikan hal itu, maka kita akan tidak dianggap orang. Atau ketika kita hadir dalam sebuah pertemuan misalnya, nggak ada suara kita, maka kita tidak akan dianggap hadir di tempat itu. Contoh nih misalnya Ustadz tadi, baru saja harus mewakili sekolah dalam satu pertemuan untuk membahas tentang kesehatan kantin sekolah. Ya, di suatu tempat. Nah, Ustadz saat itu ya sedikit sedikit nggak percaya diri begitu ya, karena di sana kan banyak tenaga kesehatan dan sementara Ustadz hanya bisa mengajar berbahasa begitu. Namun Ustadz yakin apa yang Ustadz miliki itu bukan Ustadz miliki ya, Ustadz yakin mereka itu tidak memiliki apa yang Ustadz punya begitu. Apa itu? Ya banyak deh, artinya mungkin ngomong, mungkin apa, meskipun Ustadz hanya bisa ngomong. Nah teman, percaya enggak? Ustadz Karji datang terlambat karena memang ada kelas tadi. Tapi di akhir acara, Ustadz Karji yang terlihat dalam forum itu. Ustadz maksudnya gimana sih? Maksudnya Ustadz Karji yang mungkin paling dikenal oleh orang yang ada di situ. Mungkin belakang Ustadz ya,
Tidak semua orang yang kenal di belakang Ustadz. Di samping Ustadz mungkin tidak ada beberapa teman-teman yang tidak kenal. Tapi ketika akhir acara Ustadz jadi orang terkenal. Maaf ya Ustadz gak sombong nih. Sombong gak ya? Sombong ya? Maaf deh maaf. Maksudnya begini loh teman. Kenapa Ustadz kok bisa jadi terkenal dalam tanda kutip? Karena Ustadz Karji mau mengambil kesempatan. Mengambil apa teman-teman? Iya. Kesempatan. Ustadz memangnya kesempatan apa? Yes, cakep. Berbicara. Yes, cakep. Ketika teman-teman Ustadz gak ada yang menjawab tentang suatu permasalahan, Ustadz ambil tuh kesempatan untuk menjawab. Tadi itu tentang apa ya? Oh iya, tentang kesehatan deh. Nah, terakhir nih. Padahal di situ banyak sekolah-sekolah lain. Ketika diminta, Bapak, Ibu, sekarang acara sudah selesai. Agar menambah keberkahan acara ini, mari Bapak Ibu, kita berdoa yang akan dipimpin oleh salah seorang peserta seminar kita. Teman-teman, Ustadz kaget. Bukan kaget. Ustadz heran. Nggak ada yang memberanikan diri. Ya mungkin karena sungkan ya. Ustadz sendiri juga nggak minta gitu ya. Saya saja yang membaca doa, Ustadz nggak begitu. Tetapi ketika orang-orang di sekitar itu tidak ada yang angkat tangan, panitia menyebut sebuah nama. Sekarang perwakilan, ya sudah Bapak Ibu, yang doa adalah perwakilan dari sekolah Insan Kamil. Siapa perwakilannya? Gue guys, gue. Mimpin apa? Doa. Ustadz Kaji suruh mimpin doa. Ya enggak apa-apa. Bismillah. Aduh, Mas Amar ketawa-ketawa, enggak percaya. Akhirnya silakan Bapak dipimpin Ustadz, sinyalnya nge-lag Ustadz. Aku ya juga sinyalnya nge-lag ya. Aku juga sama. Ini. Oke sekalian, ada versi kedua. Ya, aman enggak. ini ganti ke Taufik. Oke, Sakarji, karena Sakarji sudah ada sedikit gangguan teknis. Sekalian. Oke sekalian. Tadi Failah muncul Ustadz. Hidup itu adalah pilihan. Untuk menjadi orang hebat itu mengatakan berdasarkan manusia. Contoh, Mas Amar dipilih jadi bupati Sidoarjo, ya 5 tahun lagi. Ya maka siap gak siap Amar harus selesai. Ya tanpa harus bilang ya. Dia harus bisa berkomitmen kalau dia adalah pemimpin yang hebat. Oleh karena itu, mau nggak mau, Amar harus berani jadi calon bupati di Sidoarjo. Lanjut. baik. Nah, betul kan? Jadi kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, guys. Kalaupun datang, misalnya hari ini kita nggak ngambil kesempatan, tiba-tiba esok hari ada kesempatan lagi, itu bukan kesempatan yang kemarin, ya. So, you must be stronger. Kalian harus menjadi lebih kuat mentalnya, fisiknya, tentu, ya. Mas Dimas gak boleh malu-malu. Jika memang waktunya untuk ikrar mungkin, jika memang ada kesempatan memberikan taujih, kenapa tidak? Aku murid anak. Ya pinjam namanya lah, ya wes pinjam namanya. Izin dulu. Masa nggak boleh? Hah? Izin ya? Oke. Mas Dimas, Ustadz izin pinjam namanya. Oke. Teman. Jadi kesempatan ketika ada ambil. Nah sebelum ada kesempatan nih,
Di sini adalah forum kita untuk melatih diri. Kawah Condro di Muko, guys. Tempat kita berlatih, tempat kita menempa diri menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, sehingga nanti ketika diperlukan kita siap. Bumi goyang gajeng gelap karton mencangin sama wekan durung ngong tok 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 tok. Harus siap. Maksudnya kita tidak ada kata Ustaz, aku nggak mau, aku belum siap Ustaz. Anak kelas speaking club nggak ada yang seperti itu. Anak speaking club tidak ada kata belum siap ketika diminta untuk memberikan sambutan siap. Ya, itu yang maksud. Teman, Ustaz kasih tahu deh. Mungkin nggak terlihat. Ada pelatihan. Pelatihan apa Ustaz? Public speaking. Apa itu Ustaz? MC. Kayak kita ini guys. Kayak forum kita ini. Di sini. Bayar. Berapa? Bacakan. Di sini bayar normalnya adalah tuh. Oh, lain-lain. Normalnya adalah ini. Aduh, sebentar. Nah, 5 juta guys. Latihan public speaking. 5 juta harga normal, dapat diskon karena kondisi pandemi menjadi 3.500.000 guys. Hanya 2 jam. Pelajarannya apa Ustadz? Pelajarannya ya gini. Kok bisa mahal Ustadz? Latihannya. Komunitasnya. Nah, ini ada forum yang gratis. Gratis. Dibayar kali. Ustaz. Yang bayar kan orang tuanya. Hah? Mau tanya. Nah. MC Oke, silakan Mas Amar. MC Oke. MC. Ya, akan dijawab nih MC itu apa setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Ya. Akan Ustaz jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, MC kepanjangan atau kependekan dari Master of Ceremony yang mimpin acara. Dan yang mimpin acara ini guys bisa mengatur yang punya acara. Hebat nggak? Happy nggak hidup? Kurang happy apa coba? MC. Cuman sekali lagi kita tetap harus punya etika. Ketika kita sudah dipercaya untuk menghandle sebuah acara, ya kita harus mengorangkan yang punya acara. Mas Amar tanya enggak, mengorangkan itu apa? Iya. Oke lah jawab. Amar tanya, Ustaz jawab. Kurang apa? Kurang happy apa hidup? Ngopi? Ada. Bismillah. Mengorangkan adalah apa ya? Memuliakan yang punya gawe, yang punya hajat. Tidak mentang-mentang jadi MC, diperintah lagi sebentar. Kepada tuan rumah, silakan meninggalkan tempat, biarkan para tamu menikmati hidangan yang sudah disediakan. Agar tidak sungkan tamunya, kepada tuan rumah silakan pergi dari rumah ini. Nah itu nggak boleh. Itu namanya kurang ajar. Ya, nggak boleh. Baik, hari ini teman. Ustadz ingin kenapa sih kok banyak teorinya ketika belajar sama Ustadz? Satu, karena kondisi kita masih daring, masih virtual. Kalau nanti saya buka mic-nya akan ramai. Yang kedua, Ustadz berkesempatan ngomong seperti ini karena Ustadz
berencana ketika nanti offline itu Ustadz tidak akan banyak bicara. Kalian yang ngomong semuanya saling komentari. Setuju Mas Amar? Setuju lah. Nanti ketika kita sudah masuk guys, Ustadz tidak usah banyak bicara. Cukup Ustadz pegang buku, pegang bolpen, Mas Mar. Silakan ditampilkan, silakan disajikan pembukaan acara khitanan. Set, Amar langsung. Ya, Serius kita nih, siapa yang bisa membuka acara ketika acara khitanan? hati-hati loh, Mbak. Siapa yang bisa angkat tangan? Aku nggak bisa. Belum diajarin. Tuh dia kan, sampai- nggak ada kata-kata gitu. Ustadz nggak ingin kata-kata aku nggak bisa. Speakingnya kok anak speaking kok seperti itu. Pak Ustadz, Siapa yang bisa diajarin satu kali pun. Ya nggak apa-apa, ini namanya challenge. Kalau challenge sudah diajari itu namanya bukan challenge tapi celeng. Ada ngannya celengan. Teman, tantangannya adalah siapa yang bisa membuka acara khitanan? Kira-kira yang diperlukan apa? Yang punya acara Pak Karji gitu aja deh. Yang disunat misalnya Ananda Taufik. Nah, kira-kira apa? Bagaimana? Siapa yang bisa? Happy nggak itu? ya happy lah. Mas Dimas, boleh nyoba. Mas Dimas, coba. Ya. Kopi dulu, Ustadz. Oh, ya. Ustaz Taufik ya akan mencontohkan. Kami bersama biar aku ada peserta baru. Oke, saya mau mencoba Pak Karji. Boleh tidak? Tuh kan? Silakan. Oke. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat datang di acara Walimatul Quran yang hari ini kita melanda ya anak ini anak yang ya alhamdulillah Ananda terjadikan 2 kali ya Bapak tadi semuanya terima kasih. Mohon doanya agar Ananda Eva jadi anak yang soleh ya. Kemudian nanti jika ada makanan atau hidangan yang kurang menarik atau kurang baik, mohon Bapak Ibu semuanya para hadirin wal hadirat memohon maafkan jika ada hal yang kurang. Ya, cukup saya sediakan bungkusan minimal iPhone 11 baru ya. Oke, tepuk tangan. Cakep. Spontanitasnya harus seperti itu ya. Ada yang komentar tentang tadi penampilannya Kak Opik tadi? Mungkin ada saran begitu? Silakan. Kita roasting. Ayo. Ada? Ya, baik. Kira-kira seperti itu. Jika diminta untuk perform harus sedia seperti itu. Ya. Nah, tadi pembukaannya ya bagus ya seperti itu, harus bisa membawa suasana. Nah, supaya tahu acaranya itu apa saja sih, seberapa lama sih nanti saya harus duduk di sini mengikuti acara. Biasanya dibacakan dulu tuh susunan acaranya. Tadi Kak Opik belum membacakan ya karena memang belum kita kasih tahu, kan dia baru pertama kali masuk di kelas kita ya. Dia baru pertama kali. Dia kayaknya Kak Opik itu kalah sama Mas Amar. Kalah sama Mas Dimas. Maaf Mas Dimas pinjam namanya. Kalah sama Mas Nafi ya. Oke, teman-teman. Ya, harus siap ketika diminta untuk membuka acara dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang bisa membuka acara seperti Kak Opik tadi untuk acara tadi ulang tahun ya. Sekarang saya nggak bisa. Tadi sunatan ya, khitan ya. Sekarang acara boleh kita katakan acara syukuran aja deh. Syukuran
atau ulang tahun ya, nggak apa-apa coba. Untuk contoh saja acara ulang tahun. Siapa yang mau mencoba? Salam sampai membacakan susunan acara. Silakan. Enggak jadi. Ayo semangat. Kakak aja bisa. Mbak Naura, Aina, siap ya? Oke, siap katanya. Enggak jadi. Nonoy. Ayo Mbak Naura coba. Bisa. Oh ya, kemarin. Ustaz, Waalaikumsalam. tadi laptopnya mati, baterainya habis, aku nggak tahu. Lupa ngecas sampean gara-gara Google Meet. Omar. Kasihan Amar. Amar ini challenge-nya membuat pembukaan dari awal sampai susunan acara untuk acara ulang tahun. Buat apa Ustaz? Ayo, Mbak. Acara ulang tahun. Buat acara ulang tahun. Ya, langsung ini langsung. Coba. Nggak ngerti aku maksudnya. Oke, Mbak Naura, paham maksudnya? Buat acara ulang tahun. Oh. Ya. Boleh ngarang deh, coba. Ustadz ingin tahu spontanitasnya. Saya mikir dulu. Nggak tahu dulu. Oke. Mama. Ada monyet. Ada monyet. Itu Nonoy jadi monyet ya? Aku bukan anak. Aku morning. Ayo Mbak Naura. Ayo Mbak Naura. Ya kalau Gimana menyerah? Ya jadi Ustaz. Oke, Ustadz ingin Mas siapa ya yang bisa ya? Mas Amar bisa? Mas Amar bisa? Oke, kelihatannya masih ada kendala sambungan ya. Baik teman-teman. Ya, spontanitas kita harus bangun. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengingat-ingat konsep pembicaraan. Apa itu namanya ya? Mempunyai kerangka membuka acara sampai membacakan susunan acara. Itu harus kita siapkan. Sewaktu-waktu nanti kita perlukan. Harus tetap siap. Baik. Berikutnya kita harus belajar dengan suara kita. Kita kenal dengan tangga nada. Do, re, mi, fa, do, si, la, sol, fa, mi, re. Berhadirin yang berbahagia. Ya. Suara minor sampai suara paling atas. Baik. Pada acara Nah, teman. Misalnya nih, Ustadz ingin menggunakan suara altonya. Suara alto itu ya suara kita yang kita permak, yang kita percantik begitu ya. Misalnya, hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Semoga para hadirin sekalian senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rangkaian acara adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah, dan sambutan kedua akan disampaikan oleh perwakilan peserta. Baik. Teman-teman sekalian, sebenarnya
kelas kita ini ya sangat bermanfaat. Ya, sayangnya kita masih dalam suasana pandemi, sayangnya kita masih virtual sehingga Ustadz hanya bisa memberikan lectures, ceramah, teori-teori motivasi. Nanti ketika sudah selesai pandemi, kita akan banyak berlatih. Oke ya, kita akan banyak berlatih. Di sini teman-teman sudah berlatih. Yang pertama adalah bagaimana kita memposisikan kamera ketika kita sedang berbicara kepada audiens. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikut ini adalah laporan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah laporan tentang keuangan kita. Dilaporkan bahwa keuangan kita sudah mengalami krisis dan hampir saja kita dalam masa-masa memerlukan bantuan. Oleh karena itu, silakan dikumpulkan dananya dan nanti kita akan salurkan untuk kepentingan saya. Bukan ya. Nah, itu untuk kita teknis berbicara di depan kamera. Kemudian bagaimana posisi duduk kita, kemarin juga sudah suara kita. Mungkin teman-teman masih menggunakan suara ala kadarnya, ya, nggak dipermak, belum dipermak. Ya. Namun suara teman-teman itu sebenarnya punya ciri khas. Meskipun teman-teman mencontoh si A, si B, si C, tetap tidak bisa mencontoh persis. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan mencontoh. Plagiat Ustadz, enggak lah, kita kan punya style sendiri. Ya, sahabat ya saya yang super. Baik, Ustadz ingin satu teman kita yang bisa memberikan performnya untuk membuka acara. Boleh ulang tahun, boleh acara hitanan. Silakan dari awal salam sampai membacakan susunan acara. Setelah itu selesai. Siapa yang bisa? Mas Nafi bisa? Enggak. Enggak. Mas Dimas bisa mencontohkan? Perhatian yang bahagia jangan ditolong. Habis dari kamar mandi tadi kenapa? Oke. Ini Mas Dimas membuat perform ya, menampilkan acara pembukaan acara tuh untuk acara ulang tahun atau untuk acara khitanan. Seperti tadi Kak Opik mencontohkan khitanan, ya boleh seperti itu. Coba bisa nggak dari awal? Contoh dulu lah. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai membacakan susunan acara. Ustaz kasih contoh dulu ya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kata-katanya ya? Iya. Oke. Kata-katanya maksudnya yang nggak tahu. Oke, kata-katanya mau diketik sama Kak Opik. Ada asistennya sekarang, Ustadz ya. Ustadz kok. Sambutan tasyakuran. Sambutan ya khitanan. Bukan membuka acara khitanan. Nah, nanti dibaca ya yang akan dituliskan oleh Kak Opik. Baik. Setelah challenge itu kita sudahi ya. Ya, siapa Afan ya mau ya? Afan Aska ya mau ya? Oke. Ini tunggu chatnya dulu ya. Sudah? Singkat saja, Kak Opik mungkin ya yang terbaca dengan teman-teman. Nah, kita
latihan belajar Tahu. berani. Sudah Kak Opik? Oh, langsung send aja. Mana chatnya Us? Sebentar, ternyata ini Wah, chatnya ini. agak sedikit ngadet kayaknya. Wow. Oke, kamu- sudah itu kan. Ayo siapa yang bisa? Aku baca aja. Silakan Mas Amar. Oh, bukan Mas Dimas, masih Mas Dimas tadi. Ayo Mas Dimas. Aku nggak mau, Ustaz. Mas Dimas dulu deh. Aku baca pas aku dalam keadaan mikrofon. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Enggak apa-apa. Tunggu, belum siap. Nggak bisa baca, Ustaz. Dramenan Zonias. Aku bisanya bahasa Indonesia aja bacanya. Puji Tidak chat dulu, coba tidak chat dulu. syukurlah kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Di scroll up. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Kehadrat. atas limpahan nikmat rahmat Allah. serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat kediaman kami untuk melaksanakan syukuran kita. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Baik teman-teman, kira-kira seperti itu. Intinya untuk public speaking ini atau untuk speaking club ini sebenarnya tidak banyak teori, kita perlu banyak latihan. Dan kapan ketika latihan? Nah, mestinya kalau latihan itu kita di forum kita ini, sehingga teman-teman itu memanfaatkan kelas ini mestinya. Ketika Ustadz minta kalian bersegera, itu gampang Ustadz nanti memberikan nasihat, memberikan saran-saran begitu ya. Nah, jika teman-teman tidak ada yang melakukan challenge-nya, nah berarti Ustadz Karji harus ngomong terus nih kayak seperti ini. Padahal tujuan Ustadz teman-teman yang aktif. Baik. Ya, kita akan menirukan, kita akan mendengarkan Mbak Friska ya untuk membacakan itu ya, coba ya. Oke, silakan Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Shallallahu Alaihi Wasallam atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat kediaman kami untuk melaksanakan syukuran hitanan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Teman-teman, terima kasih bacaannya Mbak Friska sama tampilannya Mas Dimas. Untuk sesi ini, sekali lagi kita tidak ada tugas karena kita sudah mendekati PAS. Mbak Naura tidak boleh suka ria seperti itu dong kalau nggak ada tugas. Mestinya sedih kalau nggak ada tugas. Nah, nanti kita akan minta untuk membuat tugas sebagai final exam atau penilaian terakhir PAS nanti. Oke ya. Baik teman-teman. Ustadz kira cukup dulu ya dari Ustadz. Semoga pertemuan kita memberikan manfaat, memberikan kita jadi percaya diri, jadi tidak minder dan siap untuk menjadi terdepan. Allahumma amin. Nah teman-teman, kelas 5 putri, ada kelas 5 putri ya. Yang kelas 5 putri nanti boleh deh tidak live dulu karena ada teman kalian yang akan menyapa ya. Mbak Friska kelas berapa? Kelas 6 Ustaz. 5. 6. Oh 6.
Yang kelas 5 Putri nggak ada ya? Di sini ada yang kelas 5 Putri? Aku tet. Putri. Enggak. Hah? Enggak ada ya? Yang ada kelas 5 Putri nanti bisa enggak live dulu. Mungkin ada teman kalian yang mau say hello. Baik teman-teman sekalian, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Abata alhamdulillahirabbil alamin.